Selamat berjumpa. Saya senang dapat bersama kalian kembali dalam program televisi pendidikan sekolah, khususnya dalam mata pelajaran IPA Biologi ini. Para siswa, dari tayangan singkat yang baru saja kalian lihat, tentunya kalian mengetahui bahwa kita akan bersama-sama melihat bagaimana ciri-ciri bioma taiga itu sebenarnya. Baik ciri secara fisik, ciri flora atau tumbuh-tumbuhannya, maupun ciri fauna atau kehidupan hewan yang khas pada bioma taiga ini. Tetapi sebaiknya kalian mengingat pula bahwa di muka bumi ini kita menjumpai berbagai bioma. Bioma atau habitat merupakan daerah luas dengan iklim tertentu, letak dan struktur tanah tertentu, serta kehidupan tumbuhan dan hewan yang khas. Sebenarnya, di bumi kita ini terdapat banyak jenis bioma, yaitu lebih dari 12 jenis bioma. Beberapa bioma yang perlu dipelajari antara lain tundra, taiga, hutan temperate gugur daun, padang rumput, hutan semak, gurun atau padang pasir, hutan hujan tropis, hutan basah temperate, dan hutan musim tropis. Mengapa terdapat berbagai jenis bioma? Seperti kita ketahui bahwa di setiap benua atau tempat di permukaan bumi terletak pada garis lintang serta ketinggian tempat tertentu di atas permukaan laut. Karena perbedaan letak garis lintang dan ketinggian tempat di atas permukaan laut menyebabkan adanya perbedaan besarnya intensitas cahaya matahari dan besarnya curah hujan yang diterima pada tempat tertentu tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya berbagai jenis bioma di permukaan bumi. Misalnya di kutub utara terdapat bioma tundra. Bioma tundra mendapat curah hujan sedikit dan intensitas cahayanya juga rendah, hingga sedikit sekali tumbuhan dan hewan yang hidup di sini. Karena beriklim kutub, pemandangan yang terlihat hanyalah padang luas yang beku tanpa pepohonan. Saat musim panas yang singkat datang, yaitu ketika beberapa minggu matahari bersinar tepat di atas tundra, tumbuhan perdu yang kecil-kecil mulai tumbuh dan berkembang pada musim itu. Mereka tampak seperti semak. Hewan yang menetap di tundra, baik burung maupun mamalia, seperti rubah dan beruang kutub, mempunyai bulu yang tebal dan gumpalan lemak yang banyak untuk melindungi tubuh mereka dari suhu yang sangat rendah. Di samping itu, hewan-hewan ini juga mengalami perubahan warna menjadi putih pada musim dingin, sebagai warna pelindung di atas salju agar bebas dari pandangan musuh. Sebaliknya, pada musim panas, burung-burung ptarmigan sebangsa ayam, rubah, dan kelinci salju berbulu dengan warna-warna gelap kembali. Nah, para siswa, bagaimana kehidupan hewan dan tumbuhan pada bioma taiga? Dan bagaimana karakteristik fisik taiga itu? Tentunya terdapat perbedaan, karena energi matahari dan curah hujan sedikit lebih tinggi diterima oleh bioma taiga dibandingkan dari tundra, yang berarti pula terdapat lebih banyak kehidupan di sana. Baiklah, kita saksikan bersama melalui program berikut ini, Bioma Taiga. Ekosistem taiga dimulai ketika ekosistem tundra berakhir. Pertama kali ditandai dengan terlihatnya cemara-cemara hitam atau black spruce yang tumbuh jarang. Lebih jauh ke selatan, terdapat cemara-cemara putih atau white spruce membentuk hutan terbuka.
Di bawah pohon cemara putih terdapat tunas-tunas kecil pohon perdu birch. Ekosistem taiga mempunyai habitat yang bervariasi, didominasi oleh pohon cemara. Dua jenis pohon yang segolongan, yaitu cemara putih dan cemara hitam, tumbuh sendiri-sendiri, masing-masing di dalam kelompoknya di ekosistem tersebut. Di sepanjang sumber air dan aliran sungai, tumbuh bercampur pohon-pohon cemara dengan pohon-pohon hutan gugur seperti cottonwood. Ekosistem taiga merupakan hutan terbesar di belahan bumi utara, mulai dari fjord Norwegia menyeberangi Siberia sampai ke Amerika Utara. Di Alaska, ekosistem taiga merupakan daerah yang banyak dihuni oleh manusia. Nama taiga berasal dari bahasa Rusia yang berarti hutan rawa. Nama lain dari taiga adalah boreal forest, yang artinya hutan di daerah utara. Di Alaska, hutan cemara putih yang luas dan hutan perdu birch tersebar dari tundra sebelah selatan Brook Range ke semenanjung Kenai di selatan tengah Alaska dan mendekati Laut Bering di Alaska Barat. Hutan yang karakteristik terdapat di lembah-lembah di sekitar sungai-sungai besar di Alaska, yaitu Sungai Yukon, Tanana, Kuskokwim, Copper, Susitna, dan aliran anak sungainya. Taiga merupakan daerah musim dingin yang panjang dengan temperatur rendah, 70 derajat di bawah 0 derajat Fahrenheit. Sebaliknya di musim panas, suhunya dapat mencapai 90 derajat atau lebih di atas 0 derajat Fahrenheit. Di daerah-daerah yang dekat dengan sumber air seperti daerah Anchorage memiliki sedikit variasi temperatur. Sebaliknya di daerah-daerah yang jauh dari sumber air menuju ke pedalaman seperti daerah Fairbanks memiliki variasi temperatur yang lebih ekstrim. Karena musim panas yang panjang dan curah hujan yang rendah, hutan mempunyai resiko terbakar yang tinggi. Hampir semua hutan taiga di Alaska kemungkinan telah mengalami pertumbuhan kembali setelah terjadi kebakaran di sambar petir. Kebakaran hutan mempunyai arti positif dalam ekosistem taiga. Kejadian ini menandakan bahwa akan selalu terbentuk hutan muda dengan pohon-pohon yang sedang tumbuh. Ini adalah kebakaran di hutan taiga. Kebakaran telah terjadi di dasar, begitu juga di pohon-pohon. Sisa-sisa kebakaran akan bertumpuk menjadi deposit unsur hara di dalam tanah. Unsur-unsur hara ini membantu untuk pertumbuhan baru. Hutan-hutan yang muncul setelah terjadi kebakaran seperti ini disebut pertumbuhan sekunder. Komunitasnya sangat berbeda dengan komunitas di hutan tua yang keadaannya telah stabil. Faktor lain pada ekosistem taiga adalah variabel waktu siang. Walaupun variasinya tidak terlalu tajam seperti di tundra, yaitu hanya beberapa jam terang atau siang pada musim dingin. Jika ada, gelap benar-benar akan terjadi di sekitar musim panas. Faktor penting ketiga pada ekosistem taiga adalah kelembaban. Di daerah dataran tinggi atau daerah yang relatif lebih kering, berbeda dengan di daerah basah atau daerah berlumpur. Meskipun salju, paling sedikit endapannya 6-12 inci di beberapa bagian di taiga, daerah rawa-rawa dan basah umum terdapat karena terjadi pencairan es yang menutupi hampir seluruh bagian taiga. Rawa-rawa kadang-kadang ditandai dengan pohon-pohon black spruce yang padat dan tebal. Di daerah yang lebih kering, black spruce tumbuh lebih jarang dan memberi peluang untuk tumbuh kepada white spruce. Pohon-pohon white spruce dewasa merupakan dasar ekologi di bioma taiga. Pohon ini adalah jenis conifer, yaitu sejenis cemara berbuah kerucut. Pada buah cemara ini terdapat biji-biji sebagai benih pohon. Bila angin bertiup, buah kerucut pohon ini akan menyebarkan biji-biji di sekitar pohon induknya, diikuti dengan bertaburnya biji-biji ke tanah dan dataran di sekitar salju bersama dengan jenis biji-biji pohon yang lain. Pada saat udara panas dan salju mulai mencair, biji-biji ini akan terbenam ke dalam lapisan tanah basah di dasar hutan. Kelembaban tanah akan membuat kulit biji melunak, dan bila temperatur tanah cukup panas, biji-biji akan tumbuh berkecambah dan menghasilkan tunas-tunas kecil dan halus. Musim berganti musim, kecambah tumbuh sampai terbentuk lingkaran cabang-cabang baru setiap tahun. Setelah tahun-tahun berlalu, pohon-pohon yang lebih tua di sekitarnya akan menjadi dewasa, tua dan kemudian mati. Ketika pohon mati dan tumbang, memberi jalan masuk sinar matahari menembus dasar sampai ke tempat tunas-tunas yang sedang tumbuh. Ini akan menambah energi matahari yang dialirkan ke cemara-cemara muda sehingga tumbuh makin tinggi.
Sekarang tidak lagi berupa tunas, tetapi sudah menjadi pohon. Batang pohon ini berwarna coklat gelap, berdaun jarum warna biru kehijau-hijauan pada cabang dan dahan, dan membentuk hiasan buah kerucut di atasnya. Biji-biji di dalam kerucut akan menarik perhatian burung-burung dan tupai. Dengan berlalunya tahun demi tahun, generasi-generasi tupai membuat pohon-pohon cemara ini sebagai daerah teritorial. Tahun-tahun berikutnya berlalu, pohon cemara sekarang paling tinggi dan paling luas tersebar. Pohon ini mencapai tinggi ratusan kaki dan diameter batangnya mencapai 20 inci. Merupakan suatu mukjizat untuk dapat menghindari beberapa kebakaran hutan di sekitarnya selama kurun waktu 150 tahun. Sehingga sekarang pohon menjadi pohon-pohon tua. Koloni fungsi dan bibit penyakit serta serangga telah menyerang batang pohon. Segerombolan besar serangga semut memperluas sarangnya, dan tahun demi tahun mengakibatkan batang pohon melemah. Akhirnya dengan datangnya angin badai akan menimbulkan bencana. Pohon spruce yang batangnya dimakan oleh semut-semut tidak lagi dapat bertahan diserang angin badai tahun ini. Segera daerah itu akan ditutupi salju musim dingin. Sebulan kemudian musim semi tiba. Pada musim semi membuat hutan terbuka lebar, di mana pohon cemara telah banyak tumbuh. Sinar matahari jatuh ke celah-celah dan menyinari tumbuhan muda dan tumbuhan lain di sekitar cemara tua. Siklus ini berjalan hampir sempurna, tetapi tidak selalu. Pohon-pohon yang tumbang masih tetap mempunyai peran penting untuk beberapa tahun kemudian di ekosistem taiga. Serangga lain seperti kumbang akan membuat pohon yang mati sebagai tempat tinggal mereka. Lumut, lumut kerak, beri, jamur, dan paku-pakuan akan tumbuh di situ. Dan serangan bakteri akan merusak jaringan batang pohon. Bahan organik akan meresap ke dalam tanah dan ikut mempersubur tanah yang berguna untuk generasi yang akan datang. Siklus ini berjalan dengan sempurna sekarang. Proses akhir akan menuju ke proses awal, sama seperti musim dingin menuju musim semi. Selain pohon white spruce yang dominan dan perdu birch, di hutan taiga juga tumbuh black spruce, tamarack, alder, dan berjenis poplar seperti balsam, aspen, dan cottonwood. Banyak jenis willow juga tumbuh subur. Tumbuhan lainnya yang hidup termasuk fireweed jenis semak pengganggu, paku-pakuan, dan lumut kerak. Di hutan juga terdapat crowberries, lingonberries, dwarf dogwood, dan twin flowers, raspberries, cranberries, currant, dan rosehip juga umum terdapat. Jenis tumbuhan yang hidup bervariasi dari habitat ke habitat lain di ekosistem taiga. Serangga sebenarnya mendominasi kehidupan hewan di hutan pada saat-saat tertentu. Sejumlah besar nyamuk, kutu, serta lalat sungguh mengganggu kehidupan manusia dan hewan lainnya. Binatang lain yang juga umum terdapat di hutan taiga ini seperti kumbang, semut, lebah, capung, dan laba-laba. Hewan terbesar yang hidup di hutan taiga adalah moose, sejenis rusa yang ditemukan hampir di semua tempat di ekosistem ini. Jenis rusa ini paling senang memakan tumbuhan lunak yang tumbuh di pinggir danau atau di tempat basah lainnya. Dari musim panas sampai musim gugur, rusa ini sekali-sekali mengunjungi daerah yang lebih rendah, seperti alpin tundra, dan juga mencari tumbuhan baru di danau tundra. Pada musim dingin, rusa ini memakan tunas dan pucuk pohon yang lebih lunak dan lebih menyukai pohon willow. Rusa ini juga menggali permukaan salju untuk mendapatkan rumput yang telah membeku yang ada di bawahnya. Karibou salju yang hidup di bagian utara taiga dekat tundra, di mana hewan ini memperoleh makanan favoritnya yaitu lumut kerak yang banyak terdapat di daerah tundra. Hutan taiga merupakan tempat mereka berlindung dari angin musim dingin yang menerpa ekosistem tundra. Serigala, rubah, hewan sejenis anjing hutan, serta beruang hidup bersama-sama dengan hewan jenis rusa moose dan karibou. Beaver dan muskrat hidup di dalam atau di sekitar danau-danau dan anak sungai. Terdapat juga mamalia kecil seperti tupai, squirrel, dan voles. Seperti ekosistem tundra, di ekosistem taiga kehidupan burung berlimpah di waktu musim panas. Terdapat banyak jenis burung yang hidup di air seperti bebek, angsa, dan jenis burung penangkap ikan. Juga terdapat burung pemangsa seperti rajawali, elang, dan burung hantu. Populasi hewan di hutan taiga menjadi perhatian khusus ahli ekologi yang mempelajari ekosistem taiga. Habitat di bagian utara ini penghuninya lebih sedikit, sederhana dan mendasar dibandingkan dengan makhluk hidup di daerah iklim yang lebih panas. Dengan demikian hubungan pemangsa dan mangsa mudah dipahami. Predator adalah hewan yang memangsa hewan lain untuk dimakan. Mangsa adalah hewan yang dimangsa atau dimakan. Pemangsa dan mangsa membentuk rantai makanan penting dalam ekosistem.
Rantai pemangsa dan mangsa pertama kali didokumentasikan 200 tahun yang silam oleh Hudson Bay Company di Kanada, yang mencatat rekod penjualan kulit rubah yang dijual oleh penangkap hewan di daerah tersebut. Tercatat bahwa kulit rubah di pasar terjadi kenaikan jumlah yang besar tiap 3-4 tahun, kemudian diikuti dengan penurunan yang drastis. Hal ini mengikuti siklus tertentu dari kenaikan dan turunnya populasi rubah. Kemudian ditemukan penyebabnya adalah lemming, yang merupakan sumber makanan utama rubah. Dan bila lemming banyak, rubah ini akan bertambah banyak pula. Pertambahan populasi lemming mengikuti siklus 3-4 tahun, dan karena rubah memakan lemming, maka siklus populasi rubah sangat mirip siklus populasi lemming. Pada hutan taiga, 9-10 tahun naik dan turunnya populasi snowshoe hare sangat erat mengikuti perubahan populasi ling. Bila populasi hare mencapai puncaknya, populasi ling dengan melimpahnya makanan juga bertambah. Bila populasi hare menurun karena terlalu padat atau diserang penyakit, sejumlah ling juga kelaparan. Kemudian bila hare memperoleh makanan lebih banyak, karena populasinya sudah berkurang, dan bila pemangsa berkurang seperti halnya ling kelaparan, populasi hare dapat kembali bertambah. Siklus ini akan berulang dan berulang lagi. Hal ini menunjukkan hubungan yang saling menguntungkan antara snowshoe hare dengan ling. Mudah dimengerti bagaimana ling beruntung karena ling memperoleh makanan. Tetapi bagaimana dengan keuntungan yang diperoleh hare? Hare adalah satu-satunya yang dimakan. Ling merupakan pemangsa alamiah dari hare yang membantu pengendalian populasi. Bila hare terlalu banyak, yang akan memakan semua tumpuan yang tersedia dan akibatnya kelinci-kelinci akan setengah kelaparan. Penyakit dapat muncul tiba-tiba yang nantinya akan mengurangi populasi. Hubungan mangsa dan pemangsa ini merupakan seleksi alam untuk menjaga keseimbangan populasi ling dan hare. Jumlah tumbuhan yang tersedia untuk dapat dimakan hewan di hutan taiga terbatas karena energi surya yang diterima dan curah hujan rendah. Terbatasnya atau lebih sedikit tumbuhan yang dimakan hewan, herbivora, berarti lebih sedikit daging yang dimakan hewan, karnivora. Manusia adalah omnivora, artinya memakan hewan maupun tumbuhan. Hubungan komponen ekosistem taiga sama kompleksnya dengan ekosistem tundra. Walaupun energi yang tersedia lebih banyak, ekosistem taiga masih tersusun oleh komponen-komponen yang lemah yang mudah berubah. Khususnya karena jumlah manusia bertambah terus di hutan taiga yang melampaui keseimbangan alamiah ekosistem. Kita seharusnya mempunyai tanggung jawab yang khusus untuk meyakinkan bahwa kita tidak akan mengganggu rantai makanan dan hubungan pemangsa dan mangsa bagi kepentingan spesies lainnya. Dengan begitu, ekosistem taiga dapat terus menyediakan tempat hidup bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Para siswa, hal-hal apa saja yang dapat kalian tangkap setelah menyaksikan tayangan tadi? Marilah kita coba untuk menyimpulkan bersama-sama bagaimana ciri-ciri bioma taiga itu sebenarnya. Ada 3 ciri utama yang membedakan bioma satu dengan lainnya, yaitu setiap bioma mempunyai ciri fisik tersendiri, juga ciri-ciri flora atau tumbuhannya, dan ciri-ciri fauna atau kehidupan hewan yang khas dari tiap-tiap bioma. Ciri fisik bioma taiga adalah demikian. Taiga ditemukan di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan. Tetapi kebanyakan terdapat di belahan bumi sebelah utara. Karenanya, ekosistem taiga merupakan hutan yang terbesar di belahan bumi bagian utara, mulai dari Fjord Norwegia, menyeberangi Siberia, sampai Amerika Utara. Walaupun daerah taiga merupakan daerah yang dingin, tetapi di Alaska, ekosistem taiga merupakan daerah yang banyak dihuni manusia. Taiga yang terdapat di belahan bumi utara ini merupakan daerah peralihan dari daerah kutub dengan daerah hutan gugur. Taiga adalah daerah dengan musim dingin yang panjang. Suhunya, walaupun lebih tinggi dari tundra, tetapi masih termasuk dingin, yaitu minus 56 derajat Celcius. Sebaliknya, bila musim panas tiba, suhunya sangat tinggi, sampai 32 derajat Celcius. Musim panas pun sangat panjang,
berkisar antara 3 sampai 6 bulan. Bioma taiga dipengaruhi oleh 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Para siswa, sekarang kita melihat bagaimana intensitas cahaya matahari dan curah hujan di bioma taiga ini. Seperti dikatakan tadi, daerah taiga mendapatkan curah hujan dan intensitas cahaya matahari yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan daerah tundra. Yang berarti pula, lebih banyak kehidupan di daerah taiga ini, baik kehidupan hewan atau faunanya, maupun kehidupan tumbuhan atau floranya. Bagaimana dengan ciri flora atau tumbuhan pada bioma taiga? Bila musim panas yang panjang tiba, yaitu sekitar 3-6 bulan, merupakan masa pertumbuhan tanaman di taiga, yang pohon-pohonnya pada umumnya terdiri dari satu spesies saja, yaitu jenis konifer atau tanaman berdaun jarum, terutama pohon spruce, alnus, betula, dan juniper. Oleh karena itu, bioma taiga disebut juga hutan konifer. Pohon-pohon konifer adalah pohon-pohon yang paling kuat daya tahannya. Daunnya dapat bertahan sepanjang tahun. Oleh karenanya, pohon-pohon ini selalu terlihat hijau. Saat musim dingin tiba pun, tanaman konifer tidak menggugurkan daunnya. Bila kita melihat flora di taiga dari kerapatan hutannya, sebenarnya mirip dengan daerah hutan basah. Sinar matahari masih dapat mencapai dasarnya atau permukaan tanah. Sekarang kita melihat ciri ketiga dari bioma taiga, yaitu ciri fauna atau kehidupan hewannya. Seperti yang sudah kita saksikan tadi, bahwa saat musim dingin tiba, suhu di taiga sangat rendah. Maka hewan-hewan harus menyesuaikan diri dengan udara yang sangat dingin, dengan bulu yang tumbuh tebal. Jenis hewannya pun tidak terlalu banyak. Hewan yang khas dan terbanyak adalah moose, sejenis rusa yang dapat ditemukan hampir di seluruh taiga. Saat musim panas sampai musim gugur, rusa-rusa ini berpindah ke daerah-daerah yang lebih rendah, seperti ke alpin tundra, yang juga terdapat danau-danau tundra. Rusa-rusa ini memakan lumut yang tumbuh di tepi danau tersebut. Sedangkan bila musim dingin tiba, rusa-rusa ini memakan pucuk-pucuk tanaman dan akar-akar pohon. Karibau saat musim dingin tiba memakan lumut, yang merupakan makanan kesukaan karibau. Selain moose dan karibau, hewan lain yang hidup di daerah taiga ini adalah serigala, ajak, marten, dan beruang hitam. Tetapi jumlah hewan-hewan itu pun tidak terlalu banyak. Seperti di tundra, bila musim panas tiba, di daerah taiga pun banyak terdapat jenis burung air, seperti bebek dan angsa. Juga burung-burung pemangsa seperti eagles, hawks, dan owls juga hidup di taiga saat musim panas. Sedangkan bila musim gugur dan dingin tiba, burung-burung beremigrasi ke selatan, menempati bioma dengan suhu yang lebih tinggi agar mereka dapat bertahan hidup. Nah, para siswa, karena negeri kita Indonesia tidak memiliki bioma seperti daerah taiga, tentunya kalian harus mengetahui lebih banyak lagi tentang bioma taiga. Untuk itu, cobalah kalian membuat kumpulan tulisan dan gambar-gambar mengenai bioma taiga ini. Mungkin kalian dapati dari majalah, koran, atau buku-buku lain yang disarankan guru kalian untuk dibaca. Susunlah tulisan-tulisan tadi dalam sebuah buku, lengkapi dengan gambar-gambarnya. Setelah itu, cobalah kalian membentuk kelompok belajar, diskusikanlah tulisan-tulisan tadi, dan buatlah kesimpulan dari tulisan-tulisan tersebut.
Agar teman-teman kalian yang lain pun dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang bioma taiga, ada baiknya kalian mengusulkan pada guru kalian untuk mempresentasikan hasil kelompok belajarmu tadi pada teman-teman kalian di depan kelas. Di samping itu, untuk lebih mengingatkan kita akan pentingnya pelestarian alam atau lingkungan hidup, kumpulkanlah atau buatlah poster-poster yang bertemakan pelestarian lingkungan hidup dan tempelkanlah pada tempat-tempat tertentu di sekolahmu agar mudah terbaca. Nah, selamat belajar, selamat berkarya, dan sampai jumpa.